Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal enaknya pakai apa ya waktu hujan. Jadi penulis ini bukan orang yang anti pakai jas hujan kelelawar, juga bukan orang yang anti pakai sandal jepit. Ya karena namanya kalau musim hujan itu kan basah semua ya. Dari mana-mana, atas bawah kiri kanan basah semua. Mungkin ada yang merasa pakai baju rider dari yang kayak baju balap itu langsung komplit sama sepatu balap sama sarung tangan gitu, tahan air dan seterusnya. Tapi ya tetap aja sih yang pakai baju gitu milih minggir kan, milih apa namanya, milih menepi kalau pas hujan terus ya, karena memang sepertinya baju seperti itu nggak tahan air ya. Kita lihatlah di MotoGP pakai tas kresek kan, ya bukan tas kresek tapi pakai plastik kan, plastik tembus pandang di MotoGP itu. Jadi ya rupanya baju seperti itu nggak dirancang untuk benar-benar tahan air, malah nyerap air ya kan. Jadi kelihatan lucu ya, pembalap MotoGP pakai bajunya bukan pakai baju yang apa rapet tahan air, bukan pakai bahan itu namanya polyester yang apa kayak kain tapi tahan air itu, tapi pakai plastik yang begitu dipakai apa kencang itu berkibar-kibar, tapi kuat loh ya plastiknya ya, nggak robek dipakai kecepatan seperti itu. Tapi itu ya jelas sekali pakai ya, sekali pakai. Kalau rider biasa ya nggak mungkin lah sekali pakai seperti itu. Kadang beli yang apa 5 ribuan atau berapa 8 ribuan dipakai selama-lamanya ya, sampai sobek lah ya. Jadi yang nyaman gimana sih? Nggak selalu yang paling mahal itu yang nyaman, karena namanya baju tahan air itu nggak cuma butuh selerekan tok. Jadi kan ada yang baju hujan-hujan itu selerekan tok, padahal itu nggak bagus itu kalau selerekannya kelihatan dari depan, soalnya air bisa merembes dari situ. Jadi penulis itu lebih cenderung setuju sama mereka yang pakai baju selerekannya di belakang itu. Soalnya apa? Dari depan itu kencang. Jadi kalau ada ditutupi gitu kadang juga masih merembes. Yang buat juga kan biasanya nggak pakai uji coba sih, cuma pakai kira-kira biar nggak kena hujan diginikan, padahal belum tentu bisa. Jadi walau beli yang 100 ribu kayak itu belum tentu menjamin bebas basah ya. Jadi desainnya keren macam-macam belum tentu menjamin bebas basah. Apalagi kalau helmnya helm setengah muka ya, yang pakai tutup di depan, bukan yang pakai full face ya. Jadi seringkali kelihatannya keren ini, tapi resletingnya di depan terbuka, terus ada penutupnya resleting di depan tapi bagian sampingnya nggak rapet. Jadi mungkin yang benar-benar tahan air itu ya yang dari atas sampai ke bawah itu di bagian depan ketutup air, dan resletingnya ada di belakang bukan di depan.
resleting di depan itu wes pasti ada kemungkinan kena air, kena bocor, apalagi kalau hujannya deras. Wes. Jadi penulis itu justru lebih seneng kalau yang model semi kalong gitu. Jadi apa? Nggak betul-betul seperti kalong gitu, tapi ada lengannya. Jadi lengan masuk, terus bagian kepala sampai celana sampai separuh badan atau sampai lutut itu ketutupan. Nah, itu bener-bener kering itu. Asal duduknya menduduki bagian belakang. Jadi kan biasanya yang semi kalong gitu bagian belakangnya juga buka. Nah itu harus kita duduki yang bagian belakang itu. Jadi air itu nggak ada kesempatan masuk. Untuk soal itunya, untuk soal kaki, sepatu, kaos kaki itu kalau hujan deras ya harus lepas lah. Nah sebenarnya kalau nggak banjir atau nggak ada cipratan dari samping, nah nggak masalah. Cuma kan ya namanya hujan ya, kadang ada genangan air itu nggak cuma dari atas, dari depan, tapi juga dari bawah, dari samping, dari kiri atau kanan. Jadi uniknya ya penulis nggak merasakan jas hujan yang model baju dengan celana itu enak ya. Soalnya apa, kalau baju dan celana itu misalnya hujannya rintik-rintik gitu ya, masih ada kemungkinan sepatu basah, kaos kaki basah ya, jadi mubazir lah. Kalau yang pakai model semi kalong itu enak, kalau hujannya nggak basah-basah banget gitu, kita bisa tetap kering sepatu dan kaos kaki. Mungkin ada yang jual plastik gitu ya, cuma kan kadang ribet, harus cari yang kompatibel sama jas hujannya. Soalnya kan naruhnya itu kan agak ada triknya lah. Kalau yang mahal banget sepaket sih ya, jadi sepatu juga bisa dilindungi. Cuma yang ya kalau yang rata-rata harga di bawah 100.000 kan enggak, beli terpisah untuk yang sepatu sendiri, untuk yang apa jas hujan, baju, celana sendiri, itu kan enggak jadi satu paket lah. Repotnya juga kalau sudah lama kepakai itu kan kadang lubang, kadang sobek. Nah yang model celana itu, yang model apa sering lubangnya, kadang sudah lubang percuma pakai apa celananya, soalnya tetap basah. Air itu merembesnya bukan dari mana-mana tapi dari joknya basah, merembasnya ke celana, ya wis basah semua juga. Terus selain itu yang model jas hujan yang nggak enak itu, yang harga paling murah itu loh, yang lemes, modelnya kayak yang pakai MotoGP itu, HDPE ya kalau nggak salah namanya, yang harganya 10.000 itu. Nah itu 10.000 6.000 ya, tergantung belinya di mana lah ya. Itu gak enaknya itu apa, karena beda dengan yang agak niatan, dimana apa untuk bagian lengan itu ada karetnya. Kalau sudah beli yang itu tuh bagiannya lengan nggak ada karetnya, jadi pas jalan gitu bisa keangkat sampai ke siku. Waduh, kalau sudah sampai siku air hujan ya bisa kena baju juga, nggak enak. Terus yang bagian bawahnya kan model rok. Nah itu kalau agak kencengan dikit bisa ngangkat itu ya, kalau sudah ngangkat ya basah. Belum lagi itu nggak melindungi sepatu ya, dan jelas lutut ke bawah basah, nggak enak. Jadi dari sisi basah-basahan itu
Justru yang model semi kalong itu yang enak. Yang model kalong 100% nggak enak. Karena apa? Lengan itu jadi keganggu. Jadi kita kan harus duduk apa? Kalau agak kencang jalan 100 pakai yang kalong itu susah, berkibar-kibar. Kalau sudah berkibar-kibar gitu, bukan soal bahayanya, tapi soal kenyamanannya. Jadi menghambat angin, satu. Terus dua, berkibar-kibar itu membuat jas hujannya cepat rusak. Jadi yang model full kalong yang apa, kiri kanan itu nggak pakai lengan tapi model jepretan, itu nggak enak. Nggak ada alasan pakai itu, kecuali misalnya pingin melindungi penumpangnya juga. Jadi penumpangnya dibuat biar bisa apa, nggak kena hujan juga, mungkin itu cocok. Jadi ada yang megangi ya. Nah, yang masalah itu kalau nggak ada yang megangi, kalau sendirian itu nggak enak. Nah, kalau untuk melindungi barang mungkin ya cukup lah, bagus. Tapi kalau nggak ada ya nggak enak. Pakai yang setengah kalong, jadi modelnya kayak kalong tapi pakai perlindungan lengan, itu sip itu. Sip karena ya apa, nggak ngeganggu gerak tangan. Terus kalau misalnya butuh kecepatan tinggi ya mudah untuk dilipat. Yang depan tinggal dilipat, yang belakang tinggal dilipat, tinggal dirapatkan ke badan, didudukin dua-duanya, jadi jalan 100 pun no problem, karena ya nggak jadi hambatan angin lagi. Nah, kalau yang model kalong nggak bisa digitukan, karena lengannya kan lebar, jadi hambatan angin itu nyusahin. Itu harus berhenti, turun, buka kalau misalnya hujannya sudah selesai. Kalau yang model baju ya tentu aja nggak usah turun, dibawa sampai rumah pun no problem, nggak jadi hambatan angin ya. Cuma mungkin sumuk ya, apa, panas. Kalau sudah hujannya selesai, waduh, bisa keringetan habis-habisan kalau pakai hujan macam jas hujan macam itu, macam baju. Kalau hujannya rintik-rintik juga panas. Ya itu juga dari sisi kecepatan, atau kalau pas hujan pingin langsung pakai itu, kadang yang pakai baju kan males, harus lepas sepatu, harus turun, harus ribet lah pokoknya. Pakai celana itu harus ada tempat berdiri kan. Nah, kalau yang model kalong, model semi kalong itu kan enak, sambil duduk bisa, tinggal berdiri sebentar untuk naruh bagian belakangnya di pantat, terus diduduki, beres. Kalau yang pakai model baju nggak bisa, harus turun, harus pakaiin. Yang repot itu kalau harus lepas sepatu ya. Tapi ada kok yang niat sambil bawa sandalnya ya, sandal model gunung ya, entah mengapa model gunung, karena justru malah licin. Aneh ke desanya sekarang itu. Sepeda sandal model gunung itu malah licin dipakai sepeda motoran. Entah tujuannya untuk apa ya. Ada memang sepatu khusus untuk pengendara motor, tapi ya itu lucunya ya, ada yang nggak tahan air, aneh ya. Lucu ya, lucu kenapa kok sepatu rider itu nggak tahan air. Ada yang sekali kena air rusak, aneh lah. Guys, nggak ngomongin soal itu, nggak penting ya. Kalau pakai sandal jepit gimana? Nggak enaknya sandal jepit itu ya, kalau sudah motornya mogok, wis kesiksa. Soalnya apa? Nggak enak. Kalau misalnya pakai yang ada sandal gunung gitu masih enak. Sepatu sandal lah enak sih.
Kalau sudah sandal jepit, waduh nggak enak. Dipakai nuntun itu sengsara banget. Bikin kaki sakit, capek. Ya kan namanya kalau udah hujan-hujan macet itu jadi lebih sering ya, bukan cuma karena ban bocor aja, tapi karena kalau misalnya banjir, ayo pas banjir pakai sandal jepit wis kesiksa wis. Jadi kalau mau cadangan jangan sandal jepit, nyesel pasti. Ya mini sepatu sandal lah, terus barang-barang lain yang alas kaki lain yang susah dilepas dari kaki. Jadi minim sepatu karet lah, sepatu karet murah-murah kan, ada yang 60 100. Sepatu karet yang modelnya kayak pantofel itu loh, enak. Itu ya itu lebih aman lah kalau misalnya pas jalan, cuma ya memang agak sumuk kalau panas-panas ya. Tapi kalau misalnya sebagai pengganti aja udah bagus itu. Jadi kalau alas kaki lagi pakai sepatunya nggak tahan air, untuk pengganti itu mending cari yang sepatu karet, sepatu model pantofel gitu, tapi dari karet semua. Yang merek Bata ada, merek lain-lain juga ada lah, banyak lah kalau ingin nyari. Tapi yang harganya murah-murah, kalau mahal-mahal nggak ada. Merek mahal itu biasanya nggak tahan air. Aneh. Terus yang tahan air ada juga ya, tapi ya yang namanya sepatu rider pasti ada dan rancang untuk tahan air, tinggal cari aja. Terus itu kalau sepatu khusus untuk rider. Kalau yang cadangan murah-murah ya sepatu karet, terus sandal gunung, apalagi kalau yang sepatu boot itu menurut penulis berlebihan itu. Oke lah, keren, oke lah, mantap. Tapi ya itu sepatu bukan untuk jalan itu. Kalau untuk banjir soro, jeblok, waduh, sulit wes. Makanya jangan mikiri yang kayak orang luar gitu. Indonesia mikiri kalau banjirnya selutut itu yes. Emang sih ada yang bejo di tempat lewatnya nggak mungkin banjir, tapi yang biasa lewat banjir yes, jangan pakai sepatu boot, nggak enak. Kalau sepatu bootnya udah keisi air harus berhenti ngeluarkan airnya. Tapi kalau banjirnya terusan ayo nggak enak. Jadi ya itu dari sandalnya itu yes. Nah dari sandal ini kenapa kok harus yang susah lepas dari kaki? Nah coba kebayang kalau pas lagi bawa motor, kaki itu harus melindungi CVT. Jadi kalau motornya matic ya, usahakan genangan air di depan itu jangan sampai kena CVT, jangan sampai kena kipas radiator atau kipas pendingin ya. Jadi kaki itu dipergunakan untuk menyibak air, sehingga air itu geraknya memisah dari CVT nya. Kalau motor sport mungkin nggak perlu ya, tinggal angkat kaki beres. Kalau motor matic harus, soalnya kalau begitu nggak gitu, air masuk ke CVT, wah wis susah. Atau misalnya masuk ke ruang transmisi, susah wis. Oli transmisi harus dikuras dan CVT wajib dilumasi ulang. Itu yang bikin nggak enak kalau lewat banjir. Kalau banjirnya lama ya oli mesin juga harus diganti. Karena yang namanya air di oli itu bisa membuat kemampuan oli itu hilang. Jadi oli warnanya jadi putih susu dan kemampuannya hilang. Wajib lah untuk ganti oli kalau sudah habis kebanjiran itu. Nah yang lain itu kalau pas misalnya banjir harus nuntun jalan licin atau agak berlumpur. Nah itu
sulit itu kalau pakai sandal jepit. Wes nangis tenan gitu. Karena apa? Kalau sandal jepit itu mudah kenyangkut, mudah nempel. Jadi mau jalan itu jadi harus hati-hati. Selain karena lebih licin, juga ada kemungkinan sandalnya ini ketinggal. Wes kerja keras lah kalau pakai sandal jepit itu. Sandal jepit yang lemes, yang nggak lemes pun aja masih nyiksa, apalagi yang lemes. Waduh, 2 kali lipat lebih menyakitkan. Malah kadang aja yang lebih milih nyeker daripada pakai sandal jepit. Saking nggak enaknya sandal jepit kayak gitu. Tapi nyeker bahaya, karena ya kita nggak tahu barang apa yang ada di pinggir jalan. Kalau misalnya pas banjir itu, atau misalnya lagi nggak banjir tapi berhenti tengah jalan, kita nggak tahu apa yang di jalan. Kalau pas ada paku, ada tajem, wah banjir itu banyak kumannya, itu sumbernya kuman. Masa ya kaki luka itu dicelupkan ke banjir. Ya Sun, kalau sampai kayak gitu ngeri lah. Jadi paling nggak kaki ada pelindungnya, harus, itu wajib. Jadi ya walau bagaimanapun kasih pelindung lah. Jangan sandal jepit lah, sepatu, paling enggak sepatu karet total, atau sepatu apa yang dikorbankan, sepatu cat kayak sepatu bulu tangkis kayak. Cari yang buatan lokal. Kalau soalnya buatan luar negeri kayak merek Nike, merek apa senangannya anakku apa, selalu pokoknya sepatu luar itu banyak yang nggak tahan air, kena air sekali rusak ya. Parah. Terus penulis lanjut nanti deh, isi bensin dulu ya. Ya kita lanjutkan lagi. Selain dari baju atau celana, terus alas kaki, satu lagi yang 2 lagi sih, 3 malah. Kalau soal bahan musim hujan itu sekarang sudah nggak ada lagi yang jelek lah. Banyak baju saja ban itu sudah enak juga kalau dipakai musim hujan ya. Jadi baju ban itu sudah nggak ada yang model kotak-kotak tahu lagi yang zaman dulu. Waduh, kalau itu ngeri ya. Untung sekarang sudah ban kembangannya model sport. Tapi ya tentu ada juga yang lebih cocok untuk musim hujan, yang alur-alurnya banyak. Nah itu yang paling mantap untuk ban hujan ya. Kalau pengen lihat contoh, lihat aja di MotoGP itu ban hujannya kayak gimana itu. Nah, idealnya kayak gitulah. Yang berikutnya adalah helm. Nah, helm ini yang susah. Helm soalnya seringnya itu dirancang cuma untuk kalau pas siang tok. Kalau malam kalau hujan itu enggak. Jadi kadang helm itu waduh berembun nggak karu-karuan. Apalagi kan kita helm itu kebanyakan mengandalkan helm bawaan motor. Helm bawaan motor itu lumayan sih, kecuali yang punya Honda. Kalau punya Honda itu amit-amit. Nah kalau yang merek-merek lain itu lumayan. Jadi untuk hujan itu nggak masalah. Cuma masalahnya itu air yang dari atas, dari di sela-sela kaca atas ini, selang-selanya visornya helm itu air masih bisa masuk. Nah triknya adalah kalau ingin nyaman pakai helm half face, yang nggak full face. Terus bagian atasnya itu, bagian pelindungnya kita selotip.
Kalau sering dibuka tutup ya silahkan diakali sendiri gimana caranya sehingga air hujan itu nggak lewat sela-sela plastik yang atas, jadi bisa nggak masuk ke dalam. Kalau sudah masuk ke dalam itu mengganggu pemandangan, mengganggu konsentrasi dan seterusnya. Nah, yang apa? Yang helm teropong, nah ini susah. Kalau helm teropongnya sudah didesain biar waktu hujan itu nggak ngembun atau nggak merembes ke dalam airnya, nggak membasahi kaca, nggak membasahi bagian dalam kaca, itu enak. Tapi ya kita nggak jarang lah dapat seperti itu. Jadi kalau pas musim hujan ya siap-siap selotip aja ya, selotip yang lebar itu, selotip langsung dah bagian seret nutup semua yang bagian atas visornya itu. Tentu repot ya kalau yang apa ada plastik penutup pelindung atasnya, ya akal-akalan aja lah, karena kayaknya pabrik helm itu nggak ada yang peduli dengan kalau pas hujan gimana. Makanya itu kalau rombongan mugi minggir itu ya nggak usah heran, bajunya nggak tahan air, helmnya nggak cocok kalau hujan-hujan, dan terus-terusnya lah. Terus apalagi dari sisi motor, itu yang paling mengganggu soal hujan itu apa? Spakbor. Ada yang motor spakbornya depan terlalu pendek, ada yang belakang terlalu pendek. Dua-duanya nggak enak, nyiksa. Soalnya apa? Kalau untuk motor bebek, motor matic itu masih lumayan ya, masih terlindungi. Walau sempat kalau pas lagi belok mungkin kecipratan dan macam-macam, tapi masih enak. Kalau motor sport sekarang itu nyiksa banget. Motor sport sekarang itu nggak memperhitungkan kenyamanan saat musim hujan, dirancang tidak untuk musim hujan. Soalnya kalau sudah pas hujan-hujan, wes dijamin baju kotor semua. Spakbor belakangnya itu nggak bisa menghalangi air yang naik ke atas. Kalau jalannya cuma lambat 20, 30, 40, ya anulah, ya mungkin nggak basah, nggak kotor bajunya, tapi ya malu lah lihat motor matic jalan war-war, tetap jalan 100, jalan 80 waktu hujan, kan malu ya. Moge gak dayani ya. Atau ya motor 150 cc pun sudah merepotkan kalau sudah musim hujan. Yang depan sih gampang, biasanya ada yang jualan sambungan spakbor, tinggal disambung. Selain untuk melindungi kotoran, melindungi kaki dari kotoran, juga untuk melindungi radiator, kipas radiator terutama. Soalnya kalau dibiarkan aja nggak pakai sambungan spakbor, hujan-hujan gitu terus, yang rusak duluan kipasnya. Rusaknya bukan karena apa-apa, tapi karena timbunan lumpur. Ya biasalah, pabrik nggak memperhitungkan soal itu. Nah yang belakang ini yang lebih parah lagi. Mungkin kelihatannya itu melindungi dari kotoran, tapi kan ya kalau sudah jalan 50-60 gitu kan, butiran air yang dari ban itu kencang. Kalau kena spakbornya nggak nutup, itu jadi kayak membias gitu loh. Apa sih, percikan. Nah airnya itu jadi memercik kemana-mana, ke samping, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas. Nah kalau jalan 60 km per jam, percikan air ini jadi terbawa udara kan. Kalau yang di belakang itu angin buritan naik, nah itu butiran-butiran percikan ini naik juga. Nah, naik larinya kemana? Ke punggung, ke celana, apalagi kalau ada penumpang, wis dijamin penumpangnya wis kayak habis mandi lumpur, wis melas.
Kalau apa orangnya masih pacaran itu kasihan pacar ya. Lah istri mungkin pasrah wis. Lah apa bojoku tuku motor kok ngene gitu wis. Pasrah lah wis. Nah, kalau yang orang India itu lebih pinter ya daripada pabrikan Indonesia itu. Mereka pakai spakbor kolong atau istilahnya guard, mud guard, pelindung lumpur. Jadi spakbornya itu nempel erat ke ban dan lebih rata dari nggak cuma ke anu saja, nggak cuma ke sekeliling ban aja. Nah, nggak cuma di bagian belakang kok, tapi sampai ke bawahnya ban. Dan mereka itu lebih pinter kalau sudah soal gitu daripada pabrikan Jepang. Pabrikan Jepang kan cuek, mesin rusak atau apa. Cuma baru-barusan ini juga dikasih pelindung seakan-akan melindungi, padahal yang enggak sih. Orang Jepang masa pinter kalau sudah soal begituan. Sudah ada pelindungnya ya tetep aja lolos, tetep aja kotor mesinnya. Nggak begitu cerdas lah kalau orang Jepang itu. Ya sama kalau apa, sama dengan cara mereka buat suspensi, apa cerdas ya enggak. Kalah dengan orang India, orang Cina jauh lah. Jadi ya kalau motor itu siap-siap mesinnya kotor kalau motornya motor buatan Jepang. Mungkin ada pelindung tapi ya nggak mikir. Mungkin yang apa yang agak bagusan itu dari Suzuki, karena dari Suzuki itu mereka bener-bener nyoba motornya. Jadi apa, di Suzuki itu pasti motornya udah dicoba di hujan-hujan itu kayak gimana percikannya, lari kemana aja itu sudah dipikirkan. Jadi nggak usah heran kalau apa pelindung anti lumpurnya di motor Suzuki itu banyak, di Matic Suzuki itu banyak. Tapi ya mungkin karena nggak memiliki perbedaan cuaca, wah tutupnya rapat banget. Jadi ruang mesin itu panas banget. Ya mungkin tahan ya karena pendinginannya bagus. Tapi panas banget lah di ruang mesin kalau yang punya Suzuki itu. Ya dilema juga kalau dibuat ngeplong kayak punya Honda, kayak punya Yamaha itu ya jadi kotor kan. Dipakai sekali hujan mesinnya kotor. Satu lagi kalau hujan itu apa ya, kalau ya bawa barang. Kalau bawa barang itu dilema kan, mau diapakan barangnya. Kalau yang punya bagasi gede kayak Frigo, kayak NMAX, kayak PCX, enak sih tinggal masukkan bagasi. Tapi kalau yang bagasinya kecil atau mini gitu gimana? Sebenarnya sih bisa loh, gampang loh, kita tinggal pakai tas kresek. Tas kresek itu ya tentu aja cari yang bagus ya, jangan bekas ya. Tas kresek terus diikat rapat, pastikan tutup atasnya rapat, atau bahkan di tali apa ya, bukan tali silang ya, nama ikatannya apa sih, lupa, terlalu lama jadi pramukannya, lupa. Pokoknya ikatannya yang jadi satu itu loh, kayak bundel tali, kayak bundel itu loh, es krim. Kok es krim? Kalau kantong air loh, kalau beli jus, es tegan, yang ngikatnya model-model kayak gitu wis. Kayak ngikatnya model minuman yang dipakai kantong plastiknya, modelnya yang ngikatnya kayak gitu. Itu wis enak wis, tahan air lah. Bebas. Jadi misalnya bawa sepatu, ya sepatunya dikerseki kayak gitu. Terus apa misalnya tas ransel, ya tas ranselnya dikerseki kayak gitu. Mungkin ada pembungkus khusus tas ransel, tapi biasanya itu enggak 100% bebas
air ya, soalnya pakai seleretan ini nggak dilindungi ya sama saja basah. Tapi ya mungkin malu juga kan bawa tas kresek ya. Ada yang malu, ada yang sebenarnya nggak usah malu ya. Kalau udah hujan-hujan itu yang penting nggak basah. Ya wes itu aja lah. Jadi kadang-kadang apa yang mahal itu belum tentu yang baik. Karena yang mahal itu bisa aja bukan karena orangnya itu sudah mikir bener-bener, tapi cuma dari bahannya aja yang mahal. Oh ini bahannya dari kulit buaya tahan air, oh ini bahannya dari kulit apa misalnya kulit komodo atau apa tahan air, ya bahannya mahal tapi ya belum tentu tahan air beneran, harus dites dulu. Ya udahlah begitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.